Halo semuanya, para pelajar pajak. Kembali lagi dalam video kali ini, tentunya bersama dengan Meranti, kita akan membahas terkait cara input form untuk impor bukti potong PPh pasal 21 masa pajak Desember. Nah, seperti apa? Yuk simak video ini sampai selesai. Nah, langkah pertama adalah kita mempersiapkan data terlebih dahulu ya. Jadi seperti biasa dalam menghitung PPh pasal 21 ya. Pertama-tama tentulah kita mempersiapkan dulu daftar gaji masa Desember 2024. Kemudian setelah itu kita hitung berapa sih pajak yang terutang di masa Desember, dan kemudian jangan lupa kita hitung PPh terutang setahunnya atau disetahunkan. Nah, jadi ini tahap pertama yang perlu dipersiapkan. Setelah 3 hal ini dilakukan, selanjutnya langkah kedua adalah proses input BUPOT ya. Nah, jadi ini contoh dalam menghitung PPh pasal 21 ya setahun, dan di sini juga ada untuk masa Desembernya dan ada untuk PPh yang disetahunkan ya. Contohnya seperti ini. Misalnya setiap perusahaan kan punya cara hitungnya masing-masing. Silakan dilakukan seperti biasa dengan catatan harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terkait PPh pasal 21. Nah, setelah kita selesai hitung, kita akan proses input BUPOT ya, seperti itu. Nah, jadi ketika data ini sudah dipersiapkan, data menghitung tadi yang PPh pasal 21-nya, selanjutnya kita input ke BUPOT-nya. Cara input BUPOT adalah seperti ini. Form yang digunakan untuk mengimport PPh pasal 21 masa Desember adalah form untuk A1 ya. Jadi form masa yang biasa kita gunakan itu tidak digunakan untuk masa Desember, tapi yang digunakan adalah form A1-nya. Jadi silakan di-download di akun DJP, silakan dibuka seperti biasa akun DJP-nya, kemudian nanti dipilih lapor ya seperti biasa, pilih BUPOT, kemudian nanti pilih impor bukti potong, dan di situ ada petunjuk pengisian. Silakan di scroll ke bawah, itu di samping ada petunjuknya di samping tampilan. Saya tidak tampilkan di sini, pasti Bapak Ibu dan para pelajar pajak sudah tahu ya, karena sudah biasa menggunakan form masa. Jadi silakan download form tahunan di tempat atau di menu yang sama yang Bapak Ibu atau para pelajar pajak download form masanya. Nah, silakan download untuk form A1-nya. Setelah di-download itu ketika dibuka akan tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini, ada nomor dan seterusnya. Ini silakan diisi. Jika bingung atau bagaimana, silakan dilihat di kolomnya masing-masing. Di situ ada petunjuk pengisiannya. Nah, untuk nomor silakan diisi 1 sampai berapa jumlah pegawainya. Kemudian tanggal pemotongan silakan diisi tanggal pemotongannya kapan. Kemudian untuk penerimaan penghasilan ini, penerima penghasilan ini menggunakan apa? NPWP atau NIK. Silakan dipilih. Jika NPWP berarti di sini NPWP, jika NIK ya NIK. Contoh kali ini adalah NIK ya. Kemudian di sini silakan diisi. Jika NPWP maka nomor NPWP yang diisi di sini NPWP-nya. Kemudian di sini karena yang dicontoh ini adalah NIK, maka nomor NIK yang diisi. Kemudian nama penerima penghasilannya silakan diisi sesuai dengan NIK ya tentunya. Kemudian alamat juga sesuai dengan NIK. Kemudian jenis kelaminnya silakan diisi laki-laki atau perempuan. Kemudian status kawinnya silakan diisi sesuai dengan yang sebenarnya. Dan selanjutnya kita geser ke samping ya. Ada jumlah tanggungan, silakan diisi. Kalau misalnya memang 0, tidak ada tanggungan ya 0. Jika tanggungan 1, silakan diisi 1. Jika 2, 2. Jika 3, 3 ya, karena maksimal 3. Kemudian nama jabatan. Nah, jabatannya apa? Staff ke atau apa, silakan diisi sesuai dengan jabatan
masing-masing. Kemudian jika karyawan asing silakan dimasukkan di sini ya atau tidak. Kemudian jika iya berarti ada kode negaranya. Jika tidak ya berarti kode negaranya kosong. Kemudian ada kode pajak di sini tetap atau tidak tetap silakan dipilih. Ada referensi untuk kode objek pajak ya silakan dilihat. Kemudian ini kan kode pajaknya, ini PP Pasal 21 ya, tetap atau tidak tetap dan lain-lain. Jadi silakan dilihat di sheet. Setelah sheet ini tuh ada sheet, beberapa sheet lagi. Di situ ada kode negara dan ada kode objek pajak. Kemudian selanjutnya ada masa penghasilan awal. Nah, di sini diisi kapan karyawan atau pegawai itu mulai bekerja, ya. Kemudian yang di sini untuk masa penghasilan akhir ini kapan terakhir karyawan itu bekerja. Jadi jika dia masuk Januari awal tahun dan Desember juga dia masih ada, berarti 1/12. Jika misalnya masuknya Mei, berarti di sini masuknya Mei, kemudian di sini Desember ya, seperti itu. Kemudian penandatanganannya ini menggunakan apa? Penandatanganan SPT ini atau bukti potong ini, ya penandatanganan bukti potong ini menggunakan apa? NPWP atau NIK. Di sini pilihannya, contoh ini adalah NPWP ya. Jika NIK ya silakan, tapi ini contohnya NPWP karena direktur atau pemilik usaha atau pelaku bisnis pasti punya NPWP. Kemudian silakan ini NPWP dipilih, ketik manual, kemudian diisi berapa NPWP-nya. Selanjutnya digeser lagi ke samping. Ada di sini untuk form NIK penandatanganan ya. Jika yang tadi dipilih NIK, maka yang diisi di kolom ini. Kemudian ada penghasilan bruto masa pajak terakhir. Nah, ini adalah penghasilan bruto masa pajak Desember ya. Masa pajak terakhir berarti yang Desember yang dimasukkan. Kemudian yang di sini adalah gaji atau pensiun. Ini adalah jumlah setahun. Jumlah setahun yang diterima. Jadi kalau misalnya gaji berarti Januari sampai dengan Desember itu digabungkan, dimasukkan ke sini nilainya. Kemudian jika ada tunjangan PP 21 silakan dimasukkan. Kemudian ada tunjangan lain silakan dimasukkan ya. Jadi mulai dari gaji dan seterusnya itu setahun semuanya kecuali yang ini. Jadi ini setahun, yang ini setahun, kemudian yang ini juga setahun, ini juga setahun, ini juga setahun. Dan seterusnya ini juga dan ini juga. Seperti itu. Bukan masanya atau bukan bulanannya ya, bukan nilai atau jumlah penghasilan atau gaji bulanan, tapi setahun. Kalau yang ini saya ulangi lagi, ini adalah penghasilan bruto masa pajak terakhir, yaitu Desember bulanan. Kalau yang ini, dan ini itu setahun. Kemudian kita geser lagi ke samping. Ada biaya jabatan, ini juga biaya jabatan setahun. Kemudian jika ada iuran pensiun, ini juga setahun dan ini juga setahun. Kemudian ini juga setahun ya, ini biasanya diisi, dilihat dari A1 karyawan yang diterbitkan oleh pemberi kerja sebelumnya. Jadi contoh misalnya ada karyawannya kita yang baru masuk di pertengahan tahun, nah itu silakan dimasukkan di sini. Untuk penghasilan neto masa pajak sebelumnya itu dilihat dari A1 sebelumnya, dari pemberi kerja yang pertama ya. Kemudian ini setahun, kemudian kode PTKP-nya silakan diisi sesuai dengan keadaan sebenarnya di 1 Januari 2024. Kemudian PPh pasal 21 yang telah dipotong masa pajak sebelumnya, ini jika kita ada karyawan yang resign ya dari pemberi kerja pertama dan masuk di pertengahan tahun atau selain masa Januari 2024 ya, karena pasti akan diberikan A1 oleh pemberi kerja yang pertama. Jadi di sini sesuai dengan A1-nya. Kemudian yang ini silakan diisi sama deh dengan yang ini, tapi yang ini adalah DTP ya. Kemudian kita geser lagi ke samping.
ada PPh Pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi pada selain masa pajak terakhir. Nah, di sini dimasukkan jumlah PPh terutang dari Januari sampai dengan November yang telah kita setor ya. Itu silakan dimasukkan di sini. Kemudian ini yang biasa, dan kalau misalnya ada yang DTP silakan diisi di sini. Jika DTP berarti di sini pilihnya DTP ya. Jika tidak, di contoh ini adalah pilihannya N jika tidak DTP ya. Nah, jadi jika DTP maka di sini pilih DTP, kemudian diisi nomor DTP atau SKB ya, seperti itu. Selanjutnya kita posting bupot seperti biasa yang kita lakukan. Tinggal dipilih tahun, kemudian jenis bukti potongnya, kemudian tahun pajaknya, kemudian masa pajaknya. Silakan dipilih seperti biasa, tapi di sini ya Desember tentunya. Kemudian silakan dipilih seperti biasa yang biasa kita lakukan Januari sampai November itu. Nah, dipilih, diklik, kemudian nanti unggah file yang A1 tadi yang sudah kita buat ya Excelnya. Kemudian nama filenya silakan diisi NPWP ya. Kemudian klik unggah seperti biasa. Nah, selanjutnya setelah kita klik unggah dan selesai diunggah, itu kita klik tahunan di sini dan kita lihat file yang kita upload itu atau yang kita unggah itu sudah statusnya apa. Nah, di sini untuk capture gambar yang saya ambil, contohnya belum diproses ya. Nah, jika statusnya seperti ini, tinggal diperbaharui aja dan nanti dilihat statusnya apakah gagal validasi atau sukses ya. Tapi biasanya kalau sudah sesuai dengan ketentuan yang dibuat ya di dalam eBupot untuk file XLSX ini biasanya atau file impor tadi itu biasanya ketika diperbarui statusnya itu sukses validasi seperti itu. Nah, jadi ketika sudah dipastikan bahwa statusnya ini sukses divalidasi, selanjutnya kita langsung saja posting. Jadi kita langsung saja klik SPT masa atau biasa aja di Bupot itu ada bagian di sebelah sini juga bisa posting, tapi di capture ini saya ambil di menu SPT masa saja ya. Jadi silakan diklik posting. Nah, dipilih seperti biasa yang kita lakukan untuk masa, silakan di sini tahun pajak, masa pajak ya Desember. Kemudian setelah itu kita klik posting ya. Setelah kita klik posting, prosesnya seperti biasa juga. Di sini Anda akan membuat SPT baru masa Desember 2024 revisi ke 0 ya. Jadi silakan oke. Setelah itu akan muncul notifikasi seperti ini nih, sukses berhasil posting bukti potong. Nah, jadi jika statusnya berhasil maka bukti potongnya itu sudah diposting. Setelah itu kita siapkan SPT masa seperti biasa ya. Jadi penyiapan SPT masa, kemudian seperti biasa proses pelaporannya itu saya tidak jelaskan secara lebih detail di sini ya. Jadi jika sudah diposting itu ketika dicari SPT masa Desember itu akan muncul seperti ini. Silakan dilanjutkan di menu aksi ini untuk memperlengkapi atau melengkapi SPT yang akan dilaporkan seperti biasa. Nih, tampilannya seperti ini, seperti biasa kan tampilannya. Kemudian silakan dilengkapi untuk penandatanganan SPT, setelah itu klik simpan. Nah, setelah klik simpan dan sudah berhasil simpan, selanjutnya itu proses pelaporan seperti biasa yang kita lakukan. Demikian video belajar pajak kali ini, dan terima kasih sudah nonton, semoga bermanfaat.